Perkenalkan saya dengan Rani Selvia Situmorang dari kelas 63.7D.25 dengan NIM 6321055, Prodi Akuntansi, mata kuliah Statistika Probabilitas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial pengolahan data dalam statistika probabilitas. Langsung saja kita pada soal yang pertama, yaitu ada yang mengatakan bahwa mobil untuk kalangan menengah ke atas dirakit lebih hati-hati dibandingkan dengan mobil untuk kalangan menengah ke bawah. Untuk menyelidiki apakah pendapat ini beralasan, maka diambil 3 tipe mobil sebagai sampel. Mobil sedan mewah besar dikategorikan dengan huruf A, mobil sedan berukuran sedang dikategorikan dengan huruf B, dan mobil sedan berukuran kecil dikategorikan dengan huruf C. Penelitian dilakukan untuk menyelidiki berapa banyaknya bagian yang cacat. Semua mobil tersebut diproduksi oleh pabrik yang sama. Data banyaknya mobil yang cacat dari ketiga tipe mobil tersebut adalah sebagai berikut, yaitu tipe A sebanyak 23, tipe B sebanyak 21, dan tipe C sebanyak 36. Maka total keseluruhan dari 3 mobil yang cacat tersebut adalah sebanyak 80. Maka diminta, lakukanlah analisis ragam atau ANOVA dan uji hipotesis pada taraf nyata 0,05 bahwa rata-rata banyaknya bagian yang cacat adalah sama untuk ketiga tipe mobil tersebut. Langsung saja kita ke tahap penyelesaian. Pertama kita menentukan rumusan hipotesisnya. H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. H1 mu1 tidak sama dengan mu2 dan mu2 tidak sama dengan mu3. Tingkat signifikansi dari data tersebut adalah 0,05. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung rata-rata kelompok. 1 rata-rata untuk kelompok A sama dengan 4 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 23/4. 4 itu merupakan jumlah dari data A sama dengan 5,75. Kemudian rata-rata B. B sama dengan 5 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 4/6 sama dengan 21/6. 6 merupakan jumlah data dari kelompok B, maka diperoleh 3,5. Kemudian untuk kelompok C sama dengan 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah dengan 5 sama dengan 36/5, maka diperoleh 7,2. Kemudian langkah yang kedua kita menghitung rata-rata keseluruhan atau rata-rata total. Rumus yang kita gunakan yaitu X bar sama dengan X per N sama dengan 23 ditambah 21 ditambah 36/15, maka diperoleh 5,6. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung jumlah kuadrat antar kelompok atau SSB. Rumus yang kita gunakan yaitu SSB sama dengan NA dalam kurung XA dikurangi X pangkat 2 ditambah NB dalam kurung XB dikurang X pangkat 2 ditambah NC dalam kurung XC dikurang X pangkat 2. Maka SSB sama dengan 4 dalam kurung 5,75 dikurang 5,6 pangkat 2 ditambah 6 dalam kurung 3,5 dikurang 5,6 pangkat 2 ditambah 5 dalam kurung 7,2 dikurangi 5,6 pangkat 2, maka diperoleh jumlah SSB-nya sama dengan 39,35. Kemudian langkah yang keempat kita menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok atau SSW. Rumus untuk mencari SSW sama dengan sigma XIJ dikurangi dengan X bar I pangkat 2. Maka SSW sama dengan 4 dikurang 5,75 pangkat 2 ditambah dengan 7 dikurang 5,75 pangkat 2 ditambah 6 dikurang 5,75 pangkat 2 ditambah 6 dikurang 5,75 pangkat 2 ditambah 5 dikurang 3,5 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 3,5 pangkat 2 ditambah 3 dikurang 3,5 pangkat 2 ditambah 5,35 pangkat 2 ditambah 3 dikurang 5,5 pangkat 2
ditambah 8 kurang 7,2 pangkat 2 hingga pada 5 dikurang 7,2 pangkat 2. Maka diperoleh hasil SSW sama dengan 26,68. Langkah yang kelima yaitu menghitung derajat kebebasan. Maka DFB sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1. 3 merupakan jumlah sampelnya, maka diperoleh DFB-nya sama dengan 2. Kemudian untuk DFW sama dengan N dikurang K sama dengan 15 dikurang 3, maka DFW diperoleh sebesar 12. Langkah yang keenam, kita menghitung rata-rata kuadrat atau mean squares-nya. MSB sama dengan SSB dibagi DFB sama dengan 39,35 dibagi 2 sama dengan 19,675. Dan untuk MSW sama dengan SSW per DFW sama dengan 26,68 dibagi dengan 12, maka diperoleh 2,223. Kemudian langkah yang ketujuh, kita menghitung statistik F-nya. F sama dengan MSB per MSW sama dengan 19,675 per 2,223. Maka diperoleh statistik F-nya sama dengan 8,850. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu menentukan F kritis. F kritis dalam kurung DFB sama dengan 2, DFW sama dengan 12, dan alfa sama dengan 0,05. Maka F kritisnya diperoleh sebesar 3,81. Selanjutnya langkah yang ke-9 yaitu membandingkan statistik F dan F kritis. Karena statistik F diperoleh 8,850 lebih besar dari F kritis sebesar 3,81, maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulan, terdapat perbedaan yang signifikan dalam jumlah rata-rata suku cadang cacat di antara 3 jenis mobil pada tingkat signifikansi 0,05. Lanjut kita ke soal nomor 2. Sebuah perusahaan memproduksi susu yang umurnya kira-kira menyebar normal dengan simpangan baku 50 jam. Bila suatu contoh acak 40 susu mencapai umur rata-rata 72 jam, apakah anggapan bahwa umur rata-rata susu tersebut kurang dari 70 jam dengan tingkat taraf nyata 5% adalah benar? Maka kita lakukan penyelesaian. Langkah yang pertama, kita tetapkan dulu hipotesis dari data tersebut. Maka HO mu sama dengan 70 jam dan H1 mu sama dengan lebih kecil dari 70 jam. Langkah yang kedua, kita harus menghitung uji statistiknya. Maka rata-rata sampel sama dengan X bar sama dengan 72 jam, simpangan baku populasinya sama dengan 50 jam, ukuran sampel N sama dengan 40. Maka Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi simpangan baku populasi per akar N sama dengan 72 dikurangi 70 dibagi 50 per akar 40, maka diperoleh 0,253. Kemudian langkah yang ketiga, kita menentukan nilai kritis. Tingkat signifikansinya sama dengan 0,05. Uji satu arah atau left tail test. Nilai Z kritis sama dengan min 1,645. Lanjut, langkah yang keempat yaitu membuat keputusan. Karena nilai Z yang dihitung adalah sebesar 0,253 lebih besar dari nilai Z kritis, yaitu sebesar min 1,545, maka gagal menolak hipotesis 0 atau H0. Kesimpulan akhir, gagal menolak H0, tidak ada cukup bukti menyimpulkan bahwa umur simpangan rata-rata suatu susu kurang dari 70 jam. Demikian video tutorial dari saya. Jika banyak kesalahan dalam penjelasan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.